terakhir di tahun 2024, yaitu adalah November 2024 favorite. It's me, Bio. Oke, selamat datang. Halo guys. Ini sampai mencong kan? Oke, hari ini mari kita mulai playlist dari yang setiap akhir tahun selalu ada, yaitu adalah Best Products of the Year. Dan kali ini kita udah di Best Products of the 2024. Mantap, mantap, mantap. Oke, di episode pertama aku mau bikin Best Skincare of 2024. Produk-produk skincare favorit aku di tahun 2024 ini, dari yang aku kayak udah berbulan-bulan aku coba dan aku merasa this is so worth the money, worth the hype. Dan menurut aku, buat kalian yang bingung mau beli apa skincare-nya, kalian bisa nonton ini aja. By the way, aku mau ngasih beberapa disclaimer dulu ya. Yang pertama, this is not a sponsored video. Produk ini bener-bener yang memang aku review secara jujur dan brutal. Terus yang kedua, di kulit aku cocok, belum tentu di kalian cocok. Dan kebalikannya, di aku nggak cocok, belum tentu juga di kalian nggak cocok. Dan yang ketiga, aku sudah mengkurasi banget dari semua monthly favorite setiap bulannya. Dan aku kurasi menjadi best products yang akan kalian nonton hari ini. Selanjutnya, kulit aku itu kombinasi tuh kering, jadi kalau buat di T-zone aku lumayan berminyak, tapi di sekitar wajah aku lebih ke normal tapi ke kering. Kalian jangan kaget dengan look aku seperti ini, karena memang aku habis bikin konten, aku pengen mencoba produk yang satu ini biar kalian tuh ngerti betapa dia worth to be the best products of 2024. Oke. Dan kalau kalian pengen tahu best products aku yang sebelum-sebelumnya apa, kalian bisa nontonnya di sini karena aku setiap tahunnya insya Allah akan selalu buat. Dan kalau misalnya di tahun ini nggak ada, biasanya sudah pernah aku sebutin di tahun-tahun sebelumnya. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai di Best Makeup Remover. Wow. Yang pertama adalah cleansing balm, dan ternyata satu-satunya cleansing balm di 2024 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah dari Pharmacy Green Clean Makeup Melt Away Cleansing Balm. Menurut aku ini worth the money, karena emang secara price point dia lumayan mahal, tapi butuh sedikit aja dia sudah benar-benar bisa meluruhkan makeup, benar-benar bersih sih. That's why lihat aku menjadi Elphaba. Aku pengen membersihkan makeupnya dengan menggunakan cleansing balm ini. So ya, kenapa aku suka banget? Pertama, dia udah ada spatulanya, itu udah harus kewajiban sih sebenarnya. Kedua, aku suka banget sama wanginya. Karena dia wanginya menenangkan, soothing sekali gitu kan. Dan yang ketiga yang aku suka, teksturnya ketika dia dibaurkan dan di melt di kulit, dia langsung berubah menjadi apa? Jadi cair. Jujur kalau misalnya makeupnya nggak seperti Elphaba, ini aku nggak bakal sebanyak ini butuhnya. Bener-bener cuma kayak setengahnya aja semuka udah bisa. Aku akan membersihkan sebagian mukaku. Mungkin topinya akan aku copot dulu ya, dan aku akan menjadi Oke, nah sekarang aku mau ngasih lihat nih, ketika dia dibaurkan di tangan, dia udah bener-bener cair sebagus itu, langsung kayak bener-bener cair. Goodbye my makeup, my Elphaba makeup. Dan di sini aku juga akan pakai di area mata juga. Oke, ini aku akan pakai waslap aja. Harusnya sih dikasih air sedikit buat emulsifying gitu, kayak gini. Nah, gunanya apa? Biar dia tuh meluruhkan makeupnya dengan sangat baik. Oke, Marky Book. Mari kita buktikan. Lihat muka aku. Bener-bener bersih. Pharmacy, you did a very good job banget sih. Oke guys, kembali lagi. Aku sudah bersih dan aku udah pakai skincare juga. Mari kita lanjut ke makeup remover selanjutnya yang aku suka, makeover. Namanya adalah By Face Oil Micellar Water. Ini sebenarnya udah ada di tahun lalu deh kayaknya, mungkin di sebelumnya lagi. Cuman aku benar-benar lumayan jadi fokus dan rutin banget pakai dia, dan aku suka banget parah. Karena benar-benar ngebersihinnya gampang banget, dan dia tuh ada oil sama waternya. Kalau di aku pribadi aku suka banget karena dia ngebersihin makeup aku sebersih itu. Untuk waterproof mascara atau eyeliner masih lumayan bisa bersih, tapi kalau misalnya kayak waterproof mascara, di aku pribadi masih butuh sedikit lagi effort buat ngebersihin maskaranya. Tapi untuk first
cleanser banget, aku suka banget, dia bagus. Sama satu lagi yaitu dari The Original yang Hyaluronic Micellar Water. Buat harganya dia super affordable, nggak nyampe 50.000, isinya segini banyak. Aku pribadi dia ngebersihin tapi kayak ada rasa lembabnya juga di kulit, dan dia langsung dipam gitu. So far so very good. Lalu pas aku ke Korea kemarin, aku menemukan satu penemuan yang sebenarnya aku udah pernah beli juga dari Jepang. Ini di Korea ada namanya Cosnori or Cosnori Remover. Ini adalah waterproof mascara remover. Bentuknya seperti maskara, tapi dia ini gunanya untuk menghapus waterproof mascara. Dan aku pas coba beneran lumayan takjub dan terkejut karena dia bener-bener bisa ngilangin banget maskara yang waterproofnya. Yang kadang-kadang tuh kalau misalnya pakai oil makeup remover pun kayak suka ngegesrek banget kan, jadi agak perih. Ini enggak, jadi kayak dipakai nih. Serut, diemin semenitan lah. Habis itu kalian pakai ya tisu basah boleh atau misalnya kapas boleh. Sudah tinggal diginiin terus ngangkat semua. Dan itu dia adalah best makeup remover. Sekarang kita lanjut ke best face wash. Best face wash jujur aku cuma ada 2 di tahun ini yang menurut aku suka banget, yaitu adalah dari True to Skin. Suka banget parah. Dia tuh secara tekstur, dia tuh kayak gel cleanser gitu. Dan busanya menurut aku cukup, bukannya berbusa banget, tapi bukan yang sampai nggak berbusa juga, nggak. Busanya menurut aku pas. Terus juga dia pas dipakai, terus dibilas, kulit aku tuh masih ada kelembabannya, bukannya ke stripping kayak kering dan ketarik itu, enggak sama sekali. Dia ada kandungan matcha, oat, dan heart leaf juga. Dan menurut aku ini salah satu yang bisa dipakai di semua jenis kulit sih. Nah, yang selanjutnya adalah dari Labore. Ini Labore yang Acne Probiome Sebum and Acne Cleansing Mousse. Menurut aku, buat kalian yang kulitnya berjerawat, tapi yang kulitnya sensitif, aku tahu itu sesusah itu banget. Dia itu pas dipam, keluarnya langsung menjadi busa. Ini nilai plus banget buat facial wash, karena kenapa? Akan mengurangi gesekan di kulit kita, dari tangan atau jari gitu. Super gentle. Jadi nggak terlalu neko-neko, ngebersihin kulitnya sudah cukup banget, ngebersihin kotoran, debu, minyak, dan lain-lainnya cukup banget. Mari kita lanjut ke best peeling solution. Dan ini sebenarnya di tahun ini cuma ada satu yang bener-bener aku go and forth pakai dia. Tidak lain tidak bukan adalah si L-Formula, si Intensive Peeling Solution. Jadi ini isinya ada AHA, BHA, PHA, dan Plant Extract. Dan aku merasa dia salah satu yang lumayan berasa cekit-cekitnya dan kayak mengangkat kulit punya. Tapi memang kalau misalnya kalian yang kayak beginner atau misalnya lumayan sensitif atau lebih kayak nggak pengen yang terlalu keras, mungkin dipakai si L-Formula masih sedikit terlalu keras. Aku akan ngerekomendasiin kalian buat pakai si Skin Tips ini juga ya. Tapi setiap kali aku pakai ini memang tidak secekit-cekit L-Formula, tapi aku suka dia itu ada rasa lembabnya. Kalau misalnya kalian pengen lebih gentle, beginner friendly, sensitive skin friendly, mungkin kalian bisa pakai yang Skintific. Tapi kalau buat yang lebih ke normal atau kayak udah pernah coba yang lebih gentle, pengen lebih ada sedikit advance, go to the L-Formula. Lanjut ya, kita ke best toner or facial spray or essence, oke? Mari kita mulai dari facial spray or facial mist dulu ya. Aku suka banget di tahun ini pakai mist-mistan dulu sebelum pakai toner, karena nggak tahu di tahun ini tuh aku kulitnya ngerasa lebih kering banget dibanding yang tahun sebelumnya. Nah, aku butuh si spraynya ini buat kayak menjembatani sebelum aku pakai toner yang aslinya gitu, misalnya kayak tonernya gitu. Ada satu yang aku suka banget parah, itu dari Base All Day Quick Comfort Face Mist. Pas aku baca-baca kandungannya, ternyata dia itu ada kandungannya bagus-bagus banget. Ada heart leaf extract, centella asiatica, snow mushroom, ada hypochlorous acid. Aku awalnya kayak nggak merhatiin banget hypochlorous acid itu kan, karena nggak familiar di otak aku. Terus pas aku baca-baca, aku tuh inget banget ada yang bilang katanya kalau di pesawat itu nggak boleh pakai skincare karena udara di pesawat itu waterfall. Yang boleh dilakukan itu adalah hanya disemprot pakai hypochlorous acid doang. Oke, kita carilah hypochlorous acid lebih berbu. Ketemulah salah satunya si Base ini yang dia benar-benar menuliskan hypochlorous acid. Hypochlorous acid itu adalah kandungan yang untuk antibakterial gitu, tapi dia tidak ada alkohol ya, jadi aman banget. Mistnya aku juga suka banget parah. Terus akhirnya aku cari-cari lagi nih hypochlorous acid apa ya yang mungkin harganya lebih di bawahnya si Base tapi bisa dipakai juga. Ketemulah sama Clean Bee. Ini
serandom itu aku nemu Clean Bee di e-commerce. Segini tuh harganya 30.000. Bahkan aku udah repurchase ini tuh sampai udah ada 5 karena aku naruh di setiap mobil ada, di sini ada, di rumah ada semua. Dan aku bahkan beli yang botol gede juga 1 liter ini harganya cuma 80.000 kalau aku nggak salah. Tapi ngaruh banget nget ke muka aku. Apalagi kayak misalnya aku habis olahraga, kan kadang-kadang suka nggak mau langsung mandi dan cuci muka. Aku langsung semprotin dia aja. Cuma kekurangannya, dia semprotannya baik banget sih. Terus juga efektif untuk semua jenis permukaan benda, ini bener banget. Dan ini aku setuju banget. Aku kan selalu bawa hand sanitizer ya di mobil. Jadi kalau misalnya habis ngasih uang atau gimana, aku suka semprot. Itu pertama, tangan aku jadi kering banget. Kedua, kalau misalnya aku nyemprot di handle mobil itu jadi kering kan. Nah, pakai ini aman banget. Ini ya, aku mau semprot ini kemana-mana, insya Allah aman. Juara neon ini kalau misalnya kalian yang punya jerawat ya, kalian yang kulitnya berjerawat dan kalian bingung, coba kalian pelan-pelan deh beli ini, cobain setiap kalian mau pakai skincare pakai ini. Kasih tahu aku berhasil apa enggak. Lanjut kita ke toner, or maybe I would say this is essence or ya. Pokoknya sejenis toner dan essence. Congratulations for Boomy. Sebenarnya dia kalau nggak salah reformulate, if I'm not mistaken, repackaging yang pasti aku tahu. Cinta, ini aku bener-bener liat nih. Aku pakai banget dan cocok sekali. Yang pertama sama Resurface Mild Exfoliating Toner. Jadi adalah daily exfoliator dan dia repackaging dan reformulate juga. Aku suka sekali. Worth the money sih, bagus banget. Apalagi ini dia tuh secara tekstur ringan banget kayak air exfoliating toner, udah nyerapnya gampang, wanginya juga enak. Jadi di sini ada kandungannya 2% AHA, 2% BHA, 0,5% micro HA. Jadi bayangin kandungannya buat ngangkat sel kulit mati iya, buat mencerahkan kulit kan jatuhnya, buat ngelembabin kulitnya iya, terus buat jerawatnya juga terselesaikan. Aku suka banget sih sama ini. Nah, yang baru ini sebenarnya belum pernah aku coba sama sekali, even di packaging yang lama. Ini yang warnanya biru putih kalau aku nggak salah. Namanya Skin Ready Hydrating Booster. Ini juga aku suka banget parah. Secara tekstur dia lebih kental, jadi jatuhnya kayak agak essence gitu. Tuh. Dan dia pas di blend tetap seringan itu banget. Tapi percayalah ketika dia sudah menyerap ke kulit kalian bener-bener ngedapetin hydrating booster. Ini kandungannya ada rice and ginseng, itu buat mencerahkan dan meratakan warna kulit. Terus ada juga micro HA dan baobab oil juga melembabkan. Karena aku juga kenal banget sama ownernya, aku tahu betapa dia sangat-sangat put efforts banget di produk ini dan semua produknya Boomy. Jadi aku yakin emang sebagus itu. Please cobain dulu. Oke guys, let's go. Kita menuju ke Best Serum of 2024. Ini adalah yang ditunggu-tunggu sama kalian. Yang pertama itu adalah serum-serum dari Something. Ini ada 2 combo yang menurut aku bagus banget parah. Kita bahas satu-satu dulu ya. Aku mau ngebahas dari yang Something Biospecule Renewal Serum. Mereka sebenarnya ada 2 jenis, ada yang beginner yang warna hijau kalau nggak salah, sama yang advance. Dan di sini aku baca sedikit deskripsinya kalau si serum ini serum jarum, karena tadi tuh ya ada microneedle-nya, jadi kecil-kecil banget jarumnya, yang teruji untuk menyamarkan bekas jerawat, menghaluskan tekstur dan garis halus, serta mengoptimalkan penyerapan skincare ke dalam kulit. Kalau misalnya orang bopeng-bopeng sering di microneedling, nah seperti itulah kurang lebih, karena dia tuh kayak ngerusak jaringan yang lama buat dia ngebuat lagi jaringan yang baru. Seperti itulah kurang lebih. Terus yang aku suka juga dia tuh dipencet gini, ngeluarinnya dipencet terus keluar tuh kayak gini bentuknya. Terus pas dipakai aku suka sekali karena dia cuair pol. Untuk rasanya ya, aku sih ngerasa kalau yang advance ini memang ada lebih ceket sih, aku fix yakin. Nah, akhirnya pas kemarin beberapa bulan yang lalu aku ke Korea, aku belilah ini si Riddle Shot yang benar-benar bikin happening banget kan, dan viral banget di sana, di sini, di mana-mana. Dia ada namanya Cica X Hyalon Riddle Shot. Dia ada yang 100, ada yang 300, ada 700, 900. Banyak banget. Kalau nggak salah itu adalah jumlah microneedle yang dipakai setiap 1 kali pump. Kalau aku nggak salah ya. Aku beli yang 300. Dan 300 itu menandakan dipakainya itu 3 hari sekali aja. Karena itu tadi, karena dia lumayan banyak kan si needle-nya itu. Jadi jangan pakai tiap hari. Begitu. Kalau misalnya secara rasa, yang 300 ini lebih sakit dibanding yang
si Biospicule something. Secara tekstur sih dia lebih kental dikit dibanding si Biospicule-nya something, tapi cokit-cokitnya lebih berasa. Again, cara pakai si Riddle Shot ini atau sama sih si Biospicule, apa yang produk-produk yang kayak gini, dipakainya bener-bener habis cuci muka langsung kalian keringin langsung pakai dia. Karena salah satu kegunaannya itu adalah buat bikin skincare setelahnya itu lebih efektif. Selanjutnya, yang tadi aku bilang karena again ini kayak di area-area slow aging or anti aging, firming and whatever. Aku belilah juga nih si something yang Skin Lift 1% Copper Peptide Resveratrol Serum. Again, aku tuh diracunin untuk pakai ini buat di-combine karena dia kan istilahnya ini juga ada kandungan resveratrolnya juga. Jadi buat firmingnya dapet, ini benar-benar fokus di Copper Peptide Resveratrol Serum. Nih ya, teksturnya ringan banget, parah kayak cair, kayak air bahkan. Jadi pas dipakai dan nyerapnya cepet banget, nget. Ini aku pakai buat pagi malam pun bisa. Mari kita lanjut ke firming serum selanjutnya. Ini aku ada satu produk lokal yang aku suka banget, yaitu dari FSS atau For Skin Sake. Ini retinol serum 0.15% with Samphire atau Samphira oil. Dia ada kandungan 2,5% encapsulated retinol. Meskipun dia retinol itu lebih tinggi atau lebih poten dibanding retinol, karena dia encapsulated, jadi dia tuh pelepasannya itu dia lebih pelan, yang membuat produknya itu tidak se-irritating atau se-iritatif produk lainnya atau kayak produk retinol dan lain sebagainya. Nah, yang ini aku ngerasa lebih ringan, lebih gentle di kulitku. Ini aku kasih tahu teksturnya ya. Dia warna kuning ini kuning alaminya retinal ya, bukan dikasih pewarna. Terus teksturnya juga gampang banget menyerap, dipakai cuma malam hari aja, jangan lupa ya. Selanjutnya ini aku mau ngasih 2 alternatif firming serum dibanding retinol atau retinal. Karena kan ya istilahnya bumil busui juga pengen pakai dong, apalagi bumil busui juga pengen kenceng kulitnya, anti aging mau, slow aging mau, firming mau dong pasti kan. Yang pertama dari Caudalie, ini Caudalie Resveratrol Lift Instant Firming Serum. Again, kalau kalian tadi ingat si something, dia ada Skin Lift 1% Copper Peptide Resveratrol Serum, sama ini juga ada. Jadi emang bener-bener untuk kandungan si firmingnya tadi. Kayak ada satu kandungan di sini nih, ntar aku tahu di sini ya. Kalau nggak salah anggur apa gitu, dia itu efektivitasnya, maksudnya kayak tingkat keefektifannya lebih tinggi dibanding retinol, tapi iritannya itu sangat lebih less dibanding retinol. Jadi secara solusi dia bagus banget. Teksturnya sih, penyerapannya juga dia ringan banget, gampang menyerap. Lanjut, kalau misalnya mencari yang lokal, apa ya? Cobain base deh. Ini ada base Rich Moisture and Youthful Firming Serum. Tadi kan kalau brand lokal aku nyebutnya si something ya. Cuma kalau kalian pengen bener-bener kayak all in one, semuanya ada, tapi kayak bener-bener di kulit tuh gentle, tapi bagus gitu, berkhasiat, harus coba ini. Dia ada kandungan peptide dari quinoa seed extract, terus juga ada antioksidan dari Electric Daisy, ada astaxanthin. Kalau kalian tahu astaxanthin tuh dia sempat viral banget di TikTok gara-gara itu bagus banget kayak vitamin untuk meremajakan kulit. Terus juga ada prebiotiknya, Oat Fermented Extract untuk keseimbangan microbiome untuk mencegah penuaan dini. Nah, kan bagus banget. Dia warnanya oranye-oranye kayak wortel gitu. Penyerapannya gampang banget, enak banget. Ini juga di kulit aku nggak ada perih-perihnya sama sekali. Nyerapnya enak banget, ringannya. Jadi kalau misalnya dipakai di atasnya pakai moisturizer apapun juga masih aman dan bisa dipakai pagi dan malam. Oke, mari kita lanjut. Tadi base serum sudah. Sekarang kita ke eye cream. Yang pertama dari yang sangat affordable dari Teratu Beauty. Dia punya Brightening and Hydrating Caffeine Eye Cream. Ini tuh kenapa aku akhirnya beli dan aku mencoba, karena kafein itu tuh bagus banget sebenarnya buat ngurangin gelap di bawah mata atau kayak puffiness gitu. Aku suka sekali karena teksturnya sih. Packagingnya juga aku suka karena dia cukup kecil, buat traveling aku selalu bawa dia akhirnya. Karena tekstur dia tuh gel yang gampang banget menyerap dan tidak bikin creasing meskipun aku pakai buat di bawah makeup. Lalu yang satu lagi aku suka dari Beauty of Joseon, namanya Revive Eye Serum Ginseng plus Retinal. Dia itu ada ginseng root extractnya 10% sama ada retinal liposomnya 2%. Kelembaban, kekenyalan, aman dan nyaman banget. Dipakai di bawah makeup juga aman banget. Terus nggak greasy sama sekali, nyerapnya juga gampang. Dia warnanya ada warna-warna agak kuning-kuningnya gini. Dan menurut aku apapun itu skincare harus dipakai secara rutin, baru kelihatan hasilnya. Oke.
Yang selanjutnya base eye cream terakhir. Sekalian aku juga pengen ngasih tahu aku tuh lagi keranjingan banget sama satu brand luar sebenarnya, yaitu dari brand Shiseido. Dia itu lihat nih, aku sampai borong tuh variannya mereka ini. Gara-gara Teh Heni Harun, halo Teh, kamu sudah meracuni aku. Ini dia namanya Vital Perfection Series. Series yang ini ya, untuk melembabkan kulit udah pasti, anti-aging firmingnya juga udah dapet, sama buat brightening effect-nya juga dapet. Yang pertama aku beli si Bright Revitalizing Lotion Enrich-nya. Jadi ini tonernya mereka tuh sebenarnya ada dua varian, ada yang Enrich buat kulit yang lebih kering, sama yang lotion biasa. Udah pasti aku pakai yang Enrich karena kulitku kering. Meskipun dia teksturnya cair sekali bunda buni, bener-bener seringan. Yaudah, kayak pakai toner aja. Terus yang ini emulsionnya si Bright Revitalizing Emulsion, jatuhnya kayak pre-serum gitu ya. Ini satu pump aja udah satu muka, karena dia satu pumpnya udah banyak banget nih, aku kasih sedikit aja. Tuh, dia teksturnya kalau bisa dibilang sih agak lebih kental ya dari toner, tapi bukan sekental serum juga. Jadi ya udah kayak essence lah bisa dibilang. Terus eye cream yang tadi aku bilang, meskipun dia ukurannya seperti lumayan gede ya, tapi ini aku bagus banget. Namanya adalah Vital Perfection Intensive Wrinkle Spot Treatment. Dia sebenarnya treatment bukan buat di bawah mata doang, tapi spot-spot yang ada tanda-tanda wrinkle-nya atau garis-garisnya, kayak di bawah mata nih, di sini, kayak di smile lines, di pinggir-pinggir bibir, di pipi, atau mungkin di dahi. Kalian bisa banget pakai ini. Nih ya, teksturnya kalau yang ini kental. Dan biasanya aku pakai dia di malam hari karena lumayan kental kan. Ini aku kasih lihat. Tuh. Yuh, hemat banget tuh, aku nyempretnya cuma sedikit. Ini aku suka banget. Sama yang terakhir sebelum kita ke Best Moisturizer of 2024. Moisturizer 2024 yang aku suka pertama adalah dari Shiseido. Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream. Definitely aku pakai yang kental ini, dan aku udah kebayang kalau misalnya mau pakai dia itu pasti di malam hari. Secara tekstur kental ya. Ini aku kasih lihat, maaf ya aku kasih lihatnya sedikit aja, mahal. Dia lumayan kental, dan kalau misalnya dipakai tuh lumayan agak keset karena saking kentalnya. Tapi ketika dia sudah menyerap di kulit kalian, nyelpol. Lanjut kita agak-agak ke bawahnya sedikit. Aku suka banget sama Caudalie ini yang Vital Perfect Dark Spot Correcting Glycolic Night Cream. Ini kalau yang ini, lihatnya aku udah pakai udah kayak 1/5-nya deh. Ini teksturnya lebih kental lagi daripada yang tadi si Shiseido. Kental banget tuh. Sampai kayak krim, bener-bener krim. Tapi aku ngerasa sih ini tuh aku pakai kalau kayak exfoliating night hari-hari. Kan aku alhamdulillah melakukan skin cycling ya. Jadi karena aku udah tahu kebutuhan kulitku apa, aku tuh memang setiap harinya itu menggunakan skincare yang berbeda-beda. Makanya kalian jangan kaget kenapa skincare aku banyak banget. Nah ini kalau misalnya aku lagi exfoliating night, aku penutupnya si moisturizernya aku pakai si dia. Terus kalau misalnya kalian pengen nyoba produk luar ya, kalian bisa banget juga coba ini sih S Nature. Ini dia dari Korea, Aqua Squalane Moisturizing Cream Wrinkle Lifting. Dan lihat ini aku waktu itu beli buy one get one, yang ini udah mau, ya nggak sih, masih setengah. Suka banget, asli suka banget parah. Menenangkan kulitku banget, apalagi kalau misalnya lagi marah di bagian sini terutama, atau kayak habis eksfoliasi yang bener-bener pakai peeling solution, aku tuh menenangkan kulitnya pakai dia. Terus juga teksturnya aku juga suka, tapi dia lebih kayak ke gel cream, gampang banget menyerapnya. Nah kalau produk lokal nih, dari tadi aku belum ngomongin produk lokal kan buat moisturizer. Ada satu produk dari Finally Found You, ini juga aku baru kayak di tengah tahun sampai sekarang akhirnya aku pakai mulu, yang namanya Soy Bright Moisturizer. Dia ada soybean, kakadu plum, and rice extract, ada squalane, ada aloe vera, hyaluronic acid, serum matte untuk ngelembabin udah pasti, mencerahkan udah pasti, skin barrier juga bisa kuat, menenangkan kulit, anti-aging juga dapet, sama katanya ini bisa buat jadi kayak makeup primer. Kalau makeup primer sih aku nggak spesifik pakai dia sebagai makeup primer, tapi aku pakai dia di bawah makeupku, dia aman, nggak bleber, nggak geser. Oke, selanjutnya kita menuju ke Best Sunscreen of 2024. Ini ada beberapa produk yang akan aku rekomendasiin. Yang pertama itu adalah dari True to Skin. Ini True to Skin yang Soothing Sunscreen Gel. Sebenarnya bukan yang ini edisi yang minion. Dia salah satu sunscreen yang nyaman. Nah, sunscreen nyamanku tuh salah satunya si True to Skin ini. Karena dia, sebentar, SPF-nya 50, PA++++. Terus juga menurut aku dia menyerapnya cepet banget, nggak ada white cast-nya, alhamdulillah. Ya aku kasih lihat teksturnya ya, tuh. Ringan banget, lihat. Karena dia kayak ini salah satu yang aku suka banget. Lanjut, aku juga suka banget parah sama ini Bio Beauty Lab.
Ini udah tutup yang kedua, aku suka. Dia SPF 50+, PA++++. Terus dia tuh ada Colustop, jadi kayak anti pollution agent, sama ada astaxanthin yang tadi tuh buat anti agingnya juga. Nih tuh, secara tekstur dia memang lebih kental. Ini tipe-tipe yang di kulit aku tuh apa ya? Bukan hasil yang terlalu becek banget juga, tapi bukan yang matte, lebih kayak kulit kesehat gitu. Terus wanginya juga enak banget, wangi mahal gitu. Aku suka sekali sih itu. Oke, lanjut ada satu lagi yang ini sebenarnya juga di tahun kemarin aku tahu, akhirnya aku coba dan aku suka banget. Ini udah tutup kedua juga nih yang baru, si Beauty of Joseon. Aku tuh makin yakin aku suka dan ternyata bener itu gara-gara ngelihat Kak Rachel Goddard pakai ini buat di atas makeup dan bisa banget dipakai. Pantas aku mikir dia tuh teksturnya kayak ringan banget nih dan bisa dipakai buat di atas makeup, dan bener waktu itu aku lihat di kontennya Kak Rachel bener-bener dia pakai di atasnya makeup, dia bagus banget. Pakai ini happy, pantesan aku cocok. Ringan banget tuh ringan, dia nggak ada residu dan bikin kulit aku ada sedikit hint of glowingnya. Selanjutnya ini ada dua sunscreen yang lumayan underrated dan gak banyak orang ngomongin, tapi menurut aku ini bagus banget. Yang pertama itu adalah dari The Face yang namanya Hydrating Sunscreen UV Defender. Yang seperti ini bentuknya, kenapa nggak ada? Karena sudah habis. Dia benar-benar secara tekstur ringan banget, gampang banget diserapnya, gak ada white cast sudah pasti. Terus dipakai di atasnya makeup atau apapun, dia nggak bikin belenek gitu loh. Bukan yang kayak tipe-tipe sunscreen yang kayak ada lapisannya, terus aku kalau gerak dikit blenek gitu rasa di muka gitu, kebayang gak sih? Nah itulah kurang lebih kayak gitu. Aku suka banget. Sama satu lagi yang terakhir, Emina Sun Battle Airy Sun Serum. Aku pakai di bawah makeup dia aman banget. Aku pakai dia di atas makeup pun juga dia aman banget. Terus yang aku suka juga dia nggak perih. Ini yang aku rekomendasiin di sini, nggak ada satupun yang bikin perih di kulit aku karena aku lumayan sensitif dari sini yang tadi aku bilang. Mereka semua nih aman banget, dan di sini juga dia ngeklaimnya bener-bener buat triple acne fighting actions. Jadi istilahnya nggak cuma buat semua jenis kulit bisa, even acne prone skin or acne skin pun bisa. Dan mari kita lanjut ke acne care. Di sini acne care aku ada beberapa. Yang pertama adalah si Labore Acne Spot Gel. Again yang aku pernah bahas tadi ya. Aku udah ngebahas lengkap tuh si Labore Acne Probiome seriesnya mereka. Dia tuh teksturnya gel, super ringan, gampang banget menyerapnya. Dan dia tuh dipakai di atas kulit sebelum makeup pun tuh bukan yang ada ada residu yang ngeganggu jadi kering-kering kerontang gitu, enggak. Karena dia kayak yaudah kayak gel yang menyerap aja gitu. Sama satu sih sebenarnya aku suka banget sama ini nih, Caudalie yang Salicylic Spot Solution. Dia juga, ini menurut aku, untuk menenangkan jerawatnya jauh lebih jago ini dibanding yang ini, menurutku pribadi. Cuman, aku nggak suka sama sekali, sumpah aku sebel banget sama packagingnya. Jadi, ini kalau misalnya kelipet dikit, ini udah bolong nih tuh. Udah bolong bunda. Coba deh Caudalie ganti packagingnya deh, karena menurut aku ini bagus banget menenangkan kulitnya. Aku lebih suka yang ini sebenarnya, tapi no, packagingnya no. Satu lagi dan terakhir itu acne care-nya dari Hero. Ini sebenarnya aku beli di Amazon dan beli di luar. Aku belum nemu di sini, nggak ada. Mighty Patch, ada yang surface yang persegi panjang, sama ada yang the original yang bunder-bunder gitu, yang pimple patch biasa. Dia kan hydrocolloid patches yang gunanya untuk menyerap atau menyedot sebum atau minyak di kulit kan. Nah, jadi setiap kali kalian pakai ini malamnya, besok pagi itu kalian copot, itu dia akan kayak ada putih-putihnya. Ini aku kasih tahu di sini, putih-putih si sebum itu. Nah, ini dua-duanya cocok banget. Apalagi itu dia kalau misalnya ada jerawatnya kayak kesedot gitu. Menurut aku dia kencengnya tuh sedotannya kayak vacuum cleaner gitu, kayak nyok banget gitu. Ini menurut aku kayak pertolongan terakhir banget kalau misalnya lagi jerawat yang udah agak tinggal ada matanya ditaruh, besok paginya pas diginiin kopek semua tuh jerawatnya. Kurang lebih kayak gitu. Aku suka banget sih, cuman emang nggak ada di sini. Aku udah pernah nyoba banyak banget pimple patch di Indonesia, tapi menurut aku belum ada yang sebagus ini, yang bener-bener senarik dan senyedot itu. And last but not least, lash serum. Ini sebenarnya kalau nggak salah kayak di tahun kemarin udah ada sih, tapi ya anyway. Satu-satunya lash serum yang aku pakai di tahun 2024, Lash Boss. Ada momen mungkin orang yang nggak biasa tuh bikin agak perih di sininya nih, di matanya atau nggak di pinggir-pinggirnya sini. Tapi ini good job banget sih. Apalagi kan aku sering pakai waterproof mascara atau pakai bulu mata palsu. Takutnya pas ditarik itu gampang hilang, copot lebih tepatnya si bulu matanya. Dan ya udah sekian segitu aja my best skincare of 2024. Yes. Sampai ketemu besok ya, karena besok kan ada best hair care, body care, and perfume. Siapa yang penasaran? Semoga video ini bermanfaat. Yang paling penting, dan seperti biasa, kalau misalnya kalian ada rekomendasi atau racun-racun skincare di tahun 2024 yang mungkin aku belum coba, please komen di sini. Atau kayak kira-kira apa yang kalian penasaran banget review dari aku, juga komen di sini. Sampai ketemu video selanjutnya besok. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.